Halo semuanya, selamat datang di Civil Talks. Perkenalkan, nama saya Rehan Amatinus. Dan saya Firda Awani. Di sini kita selaku host yang bakal nemenin kalian di podcast Civil Talks. Buat yang belum tahu, podcast Civil Talks ini merupakan salah satu agenda dari Departemen Kemahasiswaan HMS yang membahas seputar kegiatan mahasiswa sipil dalam berbagai ajang kompetisi. Nah, judul yang bakal kita bawain kali ini adalah Cerita dari Dunia Kompetisi. Jadi, buat yang masih penasaran tentang ngapain aja sih mahasiswa teknik sipil selain belajar, bisa nih terus pantengin podcast kami. Di episode pertama ini, kita kedatangan mahasiswa teknik sipil yang keren banget nih, dengan prestasi dari kompetisi jembatan Indonesia loh. Langsung aja, ini dia juaranya. Halo Bang Kakak, sebelumnya boleh dong perkenalin diri dulu ke teman-teman kita nih. Oh iya, dari siapa? Dari Abang dulu. Kenalin nama saya Raikal Rafi Abdullah dari 4 PJJ angkatan 2020. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Agisni Fitriani, biasa dipanggil Agis. Sama dari kelas 4 PJJ juga, angkatan 2020. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal. Gimana nih kabarnya Abang dan Kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira boleh tahu gak sih kesibukan kalian berdua saat ini tuh ngapain aja? Kita lagi magang. Oh gimana? Kebetulan kita berdua tempat magangnya juga sama, lagi magang. Sebenarnya udah selesai sih magang dari kampusnya, cuman karena kita masih disuruh lanjut, jadi ya masih lanjut aja. Dari abang kakak sendiri kan pernah ikut kompetisi jembatan Indonesia ya bang. Terus ini tuh tentang apa sih kompetisinya? Dan juga boleh jelasin nggak sama abang kakak biar kita semua tahu isi lombanya tuh apa aja? Dari mulai sebelum lomba maupun setelah lombanya. KJI ya, kompetisi jembatan Indonesia itu kompetisi jembatan yang emang dari nasional ya. Nasional itu kompetisi jembatan seluruh Indonesia, seluruh universitas. Dan itu kemarin sih kebetulan ada 2 kategori. Itu ada kategori jembatan rangka sama jembatan pelengkung. Terus kalau misalkan alurnya, kalau dari awal, coba kalau bisa jelasin. Dari awal itu nyusun proposal dulu, nanti di submit, ntar sama panitia sananya diseleksi, habis itu nanti keluar finalis-finalisnya, disaring lagi. Kemarin jadi 10 tim ya masing-masing kategori. Iya. Ya sekitar segitulah, 10 tim masing-masing kategori. Nah itu nanti kalau nama kita udah ada di situ, berarti kita udah bisa masuk ke fabrikasi. Habis fabrikasi udah jadi nih jembatan kita, terus kita latihan-latihan. Habis itu pas hari H kita berangkat bawa jembatan kita, nanti kita rakit lagi di sana buat diuji beban di sana. Terus lanjut proses abang yang mungkin sama kakak dari keinginan ikut lomba tuh kayak gimana dan sebelumnya dapat informasinya dari mana? Kalau itu emang kalau dari saya sendiri ya, itu udah dari awal emang pengen ikut lomba ya, lomba KJI, kayak ya udah nyoba aja gitu. Kalau untuk informasinya dari kampus sih. Ya. Kira-kira kalau kita mau tahu bisa dari sosmed atau gimana kak? Emang diinformasikan langsung atau gimana? Kalau itu sih dari kampus ya, dari kampus, karena kalau sosmed ya bakal ganti-ganti karena KJ itu tiap tahun tuan rumahnya beda dan mereka punya sosmed masing-masing. Itu buat informasi ada KJ ini tahun ini di sini di sana, itu dari kampus. Ya, itu biasanya ada sosialisasi dulu sih sebelumnya, kayak dari kampus tuh menginformasikan kayak KJI dan KBGI itu kan biasanya barengan. Nah itu diinformasikan timelinenya kapan, terus nanti disosialisasiin gitu. Baik, terima kasih bang kak. Ya. Tadi kan udah ngomongin skema kan ya dari abang dari awal tuh. Nah sekarang kalau buat persiapan abang dan kakak nih sebelum menghadapi kompetisi itu gimana sih? Apa aja yang abang dan kakak lakuin sebelum hari H ini? Sebelum hari H ini berarti dari mulai perencanaan apa udah fabrikasi? Udah fabrikasi ya skemanya kan? Oh, dari fabrikasi berarti ya? Iya. Dari awal sih nyiapin bahan ya, nyiapin bahan terus sesuai kebutuhan desain kita. Kayak batang, baut, profil batang, profil penampangnya itu baut,
Terus kalau di Pelengkung itu butuh seling, perengbakel itu. Mungkin kalau dari Rangka Baja? Kalau dari Rangka sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama Pelengkung. Cuman kalau bedanya kan kalau Rangka kan dia lebih simpel ya. Kalau Lengkung kan dia harus dilengkungin dulu tuh bajanya. Kalau Rangka ya sebenarnya tinggal dibuat aja per segmennya, per elemennya. Terus disiapin juga untuk aksesorisnya untuk memperindah jembatannya kayak gitu sih. Itu lumayan banyak tadi ya yang disebutin bahan-bahan dan persiapan. Iya, sama ini juga sih nyiapin karena kan kita di sana ada mempresentasikan ini ya jembatannya ya. Jadi kita nyiapin PowerPoint juga untuk presentasi di sana gitu pemaparannya. Buat abang dan kakak pribadi ini ikutin lomba ini tuh mau sendiri atau karena diundang mungkin, terus apa ada seleksinya dulu? Kalau dari mungkin nanti Agis beda ya. Kalau dari saya dulu awalnya ikut jadi kru 2 kali jadi kru tahun 2021 tuh KJI di Pontianak, 2022 di Tangerang tuh di UPJ, terus baru tahun ini tuh disuruh sama cutting sama disuruh juga sama kemahasiswaan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya kemauan sendiri sih, kayak kan sebelumnya juga pernah ikut lomba ya di tempat lain gitu. Terus karena emang kayak ngerasa butuh challenge lagi gitu, jadi ada kompetisi jembatan Indonesia yang lebih lebih bagus, lebih bergengsi gitu. Jadinya ya udah coba aja gitu, iseng-iseng sih sebenarnya. Dari abang kakak sendiri boleh ceritain nggak sih pas saat hari H perlombaannya tuh ngerjain apa aja dan ngapain aja? Hari H ya? Iya. Dari hari H mungkin yang kurang lebihnya sama itu kita nyiapin buat loading barang, loading penampang kita tuh udah bentuk elemen-elemen atau member-member itu dimasukin di site, ada di pit stop dulu. Jadi ada pit stop itu buat naruh tempat barang, terus ada site itu nanti tempat kita ngerakitnya. Gitu nanti pas hari pertamanya. Nah, setelahnya gimana? Ya, terus kan itu panjang ya harinya ya, sekitar seminggu gitu. Nah, itu pertama kita loading barang, habis itu hari keduanya tuh biasanya kita ada ini dulu sih. Kalau kemarin tuh ada technical meeting lagi. Habis technical meeting lagi, habis itu presentasi dulu, pemaparan buat jembatannya tuh dipaparin. Baru di hari terakhir itu kita ngerakit sekaligus, nanti setelahnya itu dibebanin, diuji jembatannya. Iya. Setelah itu gimana sih perasaan abang dan kakak jadi finalis dan juara? Kan pasti kita berharap banget kan. Dan juga saat pengumuman itu bagaimana sih perasaan kalian? Kalau kebetulan kalau tim saya sendiri kan alhamdulillahnya masuk finalis aja ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah itu udah bagus lah. Kalau untuk perasaannya sebenarnya pas pengumuman ternyata masuk finalis tuh senang sih pastinya. Ya gimana nggak seneng gitu kan, itu kan kompetisi yang emang bergengsi tiap tahunnya ya. Itu sih Reko nih ya senang. Soalnya senangnya tuh karena kayak terbayar, kan itu capek banget ya. Iya, capek banget karena dari pas pertama kali jadi kru itu bikin jembatan tuh bisa bikin dalam waktunya tuh dikasih 2 minggu 3 minggu sebulan 2 bulan. Itu pas pertama kali jadi kru tuh bisa bikin 2-3 jembatan, pas kru kedua bisa bikin 2 jembatan, pas giliran maju sendiri tau-tau cuma 2 minggu, 5 sebenarnya totalnya 5 minggu, 5 minggu dari pengumuman proposal. Iya, tapi kan itu jadi padat banget ya, jadi bener-bener capek banget sih, kayak terbayar aja gitu. Terbayar. Nah, tadi kan udah perasaannya kan gimana kan yang juara. Sekarang itu jauh sebelum hari perlombaan nih, ada gak sih orang yang terlibat dalam membantu kakak belajar nih? Oh, jauh sebelum perlombaan? Iya, sebelum hari perlombaan deh. Sebelum hari, berarti udah jadi finalis nih? Belum. Oh, sebelum ngumpulin proposal berarti ya? Dalam bikin desainnya udah ngerencanain desainnya? Iya. Cutting sih banyak banget bantu ya, itu ngasih, terutama yang finalis-finalis kaji yang tahun-tahun lalu itu banyak ngasih masukan, ngasih saran, terus yang jelas juga pembimbing itu juga yang membimbing kita dalam mendesain jembatan kita gitu.
gitu dari Adis. Iya sih benar. Sebenarnya yang sebagian besar tuh yang banyak bantu sih cutting ya. Cutting yang emang sebelumnya pernah mengikuti kompetisi ini juga gitu kan, mereka udah tahu pengalamannya ya kayak gimana tuh. Itu kita banyak belajar dari mereka sih. Di situ juga pembimbing sih benar kata Reka. Nah, kalau buat hambatan atau kendalanya selama lomba itu ada gak sih Bang? Selama prosesnya. Iya. Jelas sih waktu ya. Iya, waktu. Waktu itu bikin ini banget. Apalagi kalau di tengah-tengah jalan tuh sekalian menjawab mungkin kalau dari Pelengkung dulu ya. Kalau dari Pelengkung itu kita hambatannya tuh buat bikin batang profilnya, penampang profilnya tuh kotak. Iya. Jadi ketika buat dilengkungin tuh nggak segampang yang penampangnya lingkaran. Misal pipa galvanis baja gitu itu lebih gampang buat di bending. Jadi kan ini ketika kotak tuh pelan-pelan dan prosesnya lama. Nah itu kalau trikinya di situ. Terus juga motongnya harus presisi karena dia bersudut. Motongnya kalau lurus kan tinggal lurus aja, tegak lurus. Kalau ini ada sudutnya, ada kemiringannya. Itu jadi mesti benar presisi banget. Dan di Pelengkung juga hambatannya pernah itu pas kita nguji beban sendiri tuh lendutannya lewat. Nah, itu bikin pusing banget. Itu kalau dari Pelengkung itu. Mungkin dari Rangka. Kalau dari Rangka, iya waktu sebenarnya. Waktu itu kan pokoknya terhitung tuh maksimal cuma 5 minggu ya. Dan kemarin pun karena berbarengan sama waktu PKL juga, jadi kita bagi waktunya itu loh, bagi waktunya susah. Terus jauh. Iya jauh juga. Terus pas saat fabrikasi pun banyak kegagalannya gitu loh. Yang seharusnya kita bisa buat buat jembatan yang double gitu loh. Ini ya udah kita cuma pakai jembatan yang ada aja gitu. Kayak kalau dari Rangka kemarin tuh kegagalannya tuh di karena bentangnya panjang, jadi dia tuh nggak stabil jembatannya nggak stabil, jadinya pas dibebanin pada saat itu tuh kolaps. Nah itu tuh udah udah nggak tahu lagi deh solusinya gimana karena ngejar waktu juga kan. Jadi ya pakai yang ada aja gitu. Ya, soalnya biasanya kalau tahun-tahun lalu itu misalnya bikin 2 jembatan nih. Satu buat latihan, satu buat di bawah. Jadi yang satu udah di save, ini nggak diapa-apain. Yang benar-benar buat lombanya tuh satu. Yang satu ini buat otak-atik lah istilahnya. Iya, biasanya sih kayak gitu. Cuman kalau kemarin tuh nggak sempet banget buat bikin jembatan yang cadangannya atau buat jembatan latihannya tuh nggak ada. Ini kan sebelumnya hambatan ya Bang. Terus gimana sih dari Abang Kakak pribadi cerita momen indah dan serunya dari proses sampai saat lombanya tuh momen serunya gimana sih Bang Kak? Momen serunya ya. Iya. Kalau dari tim Rangka ya, pada saat penyusunan proposal kebetulan kan tim Rangka ini satu tempat PKL ya waktu itu saya. Iya, kalau serunya tuh pas penyusunan proposal tuh kita benar-benar ya udah ngumpul bareng-bareng. Nyatuin pikiran bareng-bareng gitu. Terus kalau pada saat fabrikasi dari semua krunya tuh benar-benar ngebantu banget. Terus juga benar-benar mereka tuh ngebantunya dari hati gitu. Terus semuanya benar-benar all out buat kita gitu. Dan nggak cuma fabrikasi doang, tapi mereka juga yang bikin seru ya. Bercandaan-bercandaan kita selama fabrikasi sih, gitu. Kalau dari Pelengkung juga gitu sama mungkin yang buat yang bagian nyusun proposal ya, tapi yang serunya ya begadang-begadang di bengkelnya itu kan. Momen-momen sama kru itu kan ya begadang kan ngobrolin apa aja gitu, jadi ngebonding. Terus apalagi kita seneng kalau didatengin sama alumni gitu, tiba-tiba datang nyamperin nanya gimana jembatannya gini-gini, terus didukung sama orang-orang yang peduli sama kita gitu. Nah itu momen-momen spesial. Kalau tadi kan momen seru kan ya. Kalau buat ngerasa jenuh atau capek selama perlombaan itu ada gak sih Bang? Ada pasti. Ada. Soalnya selama proses itu jujur aja emang capek banget ya. Capek banget, kita harus ngerelain waktu kita, waktu tidur, waktu segalanya tuh untuk ini aja gitu, untuk lomba aja, semuanya kita relain buat lomba ini aja gitu. Dan ya itu jadinya bikin capek juga. Kemarin tuh sempet banyak yang drop juga sih. Banyak yang drop, banyak yang sakit karena emang di push banget kan.
bener-bener harus nge-push terus karena Iya. udah kita lah ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, pikiran, uang juga harus keluar juga kan, nggak bisa ngandelin dari apa yang dikasih kampus doang. Tiba-tiba dapat lanjutan nggak masuk, ada batang salah potong itu udah jenuh banget itu. Iya. Itu. Selanjutnya kan emang KJ ini kan emang perlombaan bergengsi banget ya Bang. Iya benar. Terus kan banyak yang abang dan kakak korbanin buat lomba ini. Pasti kan ada benefit untuk selanjutnya, yaitu di pekerjaan nanti abang dan kakak selanjutnya. Itu apa aja sih kira-kira, boleh tahu gak? Kalau buat benefit di pekerjaan ya, karena sebenarnya ya kalau di bumi-bumi ini kalau kita magang ini guys ya, kita kan juga dikenalnya gara-gara itu kan, gara apa? Bisa kenal dapat challenge di magang apa? Dapat channel ke magang itu gara-gara ini kemarin habis menang KJ ini. Yang bantuin ini, bantuin gambar, bantuin ini, bantuin itu kayak gitu. Itu ada jadi ada value lebih. Ya. Channelnya gitu. Kayak sebenarnya ya yang selama kita belajar nih di kampus, terus pas lomba tuh benar-benar pakainya tuh pas banget di lomba sih. Dan baru kerasa kayak gue dapet ilmu yang kemarin gue pelajarin tuh di sini, baru di lomba ini gitu. Yeah. Terus kalau untuk kedepannya bener sih, kalau di tempat-tempat kerja nanti tuh ya kepake banget untuk apalagi kalau di bidangnya ini ya struktur gitu. Itu bakal kepake banget sih, kayak untuk gambarnya, analisisnya gitu, semuanya bakal kepake. Sebelum ditutup, boleh dong kasih saran dan tips buat mahasiswa lain yang mau ngikutin jejak abang dan kakak di masalah perlombaan ini, terutama buat adik-adik nantinya, tentang yang mungkin tertarik dengan lomba KJI. Ya pokoknya kalau misalkan buat teman-teman semua nih yang emang mau coba lomba KJI ini, jangan takut sih sebenarnya, jangan takut, jangan ngerasa gue belum bisa apa-apa gitu, takut untuk nyobanya gitu, takutnya malah malu-maluin atau gimana, itu jauh-jauhin lah pikiran kayak gitu, karena kayak gini tuh emang harus dicoba dan emang harus dilakuin gitu, karena kan kita nggak tahu hasilnya nanti bakal kayak gimana kan. Yang penting kita udah nyoba dulu aja sih. Semua banyak-banyak nanya sama pembimbing, sering-sering bimbingan, konsultasi desain kita, terus nanya-nanya sama cutting-cutting yang dulu alumni itu dulu yang pernah jadi finalis juga, itu tanya-tanyain, itu banyak manfaatnya lah buat desain kita gitu. Jadi kemungkinan desain kita lolos itu bisa jadi lebih gede gitu ketika banyak referensi. Jadi emang harus mulai dari diri sendiri kita juga ya, harus berani untuk maju ikut lomba tersebut. Iya betul. Gitu sih. Nah itu dia buat kalian yang pengen ikutin jejak abang-abang mereka dan Kak Agis, boleh banget nih ikutin saran dan tipsnya. Nah itu tadi dia pembahasan kita mengenai kompetisi Jembatan Indonesia pada episode pertama ini. Terima kasih juga buat narasumber kita kali ini, Bang Rekel dan Kak Agis. Dan buat teman-temannya semoga sukses selalu buat kalian. Terima kasih telah menonton Sipil Talks podcast episode pertama ini. Untuk yang masih penasaran atau pengen tahu info lebih lanjut lainnya, kalian bisa kunjungi media sosial HMS PNJ, ada Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di Sipil Talk episode berikutnya. See you.